Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Aulia Tika Yustita. Hadir, Bu. Doni Oktavia Putra. Hadir. Heru Puji. Hadir. Baik, masuk semua ya. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah teks. Sebelumnya, saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jelas. Nah, sebelumnya ada yang tahu siapa tokoh tersebut? Saya tahu, Bu. Ya, B.J. Habibie. ya benar sekali. Pasti kalian sudah tidak asing dengan Pak Gus. Karena cerita perjalanan hidupnya begitu inspiratif sampai dibuatkan film. Ya, Bu, saya juga pernah nonton filmnya. Ceritanya bagus dan memberi motivasi. Ya, baik sekali. Selanjutnya, saya akan menayangkan contoh teks cerita dari Pak B.J. Habibie. Siapa yang ingin membaca dulu? Saya, Bu. Ya, baik. Silahkan dibaca. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Barudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi, Abdul Jalil Habibie, dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Medical School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahannya. Baik, bagus. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Baik, Mbak Aulia. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung yang sekarang menjadi ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapat gelar doktor dari tempat yang sama di tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung.
Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodore Van Karman Award itu kembali dari habitatnya di Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka NBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Ya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, silakan dibaca. Saya Bu. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Dipilih MPR menjadi Wali Presiden RI dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur yang memilih merdeka. Pidato bertanggung jawabnya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa. Kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Dah, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, setelah membaca teks tadi, ada yang tahu teks apa itu? Saya Bu. Ya, Mas Heru. Teks biografi dari Pak B. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu teks biografi? Saya, Bu. Ya, Mbak Ulia. Teks biografi adalah cerita tentang kehidupan seseorang selama ia masih hidup, berupa masalah atau kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Sudah, Bu. Ya, baik. Bagus sekali. Jadi, teks biografi adalah cerita perjalanan hidup seseorang hampir secara detail, mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal, baik melalui karya, prestasi, atau pemikirannya hingga kematiannya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diteladani dalam teks biografi. Ini terdapat 4 poin ya. Yang satu karakter, sikap, kebiasaan, kesuksesan, seperti karir dan pendidikan. Nah, dalam teks yang sudah kalian baca, terdapat hal-hal yang perlu diteladani. Kita akan belajar mengenai perjalanan pendidikan dari Pak B.J. Habibie. Sekarang, coba disimak lagi bagian paragraf berapa yang terdapat perjalanan pendidikan dari Pak B.J. Habibie. Bentar. Saya coba menjawab, Bu. Ya, disimak ya. Saya kasih waktu untuk menyimak. Nanti ada yang jawab paragraf berapa yang berisi pendidikan dari Pak B.J. Habibie. Baik, Bu. Nah, sudah. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya. Tadi di paragraf 2
3, 4, sama 5, Bu. Ya, pintar sekali, betul. Jadi, perjalanan pendidikan Pak B.J. Habibie ini sangat menginspirasi karena sejak kecil sudah gemar belajar dan di bangku SMA sudah berprestasi, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Dari pelajaran Pak B.J. Habibie tadi, dapat kita teladani kalau Pak B.J. Habibie gemar belajar dan pantang menyerah. Jadi, kalian kalau mempunyai sebuah impian, tidak boleh pantang menyerah, apalagi malas belajar, harus giat ya. Siap, Bu. Ya, sekarang saya tanya, teks apa yang telah kita pelajari tadi? Teks biografi, Bu. Ya, betul, Mbak Aulia. Dalam selanjutnya, dalam cerita tadi, hal apa yang dapat kita teladani? Saya Bu, Ya, silahkan. dalam cerita tadi yang dapat diteladani, yaitu giat belajar, pantang menyerah, dan selalu berusaha. Ya, baik, betul sekali. Kalian harus meneladani dari Pak B.J. Habibie ya. Ya. Sebelum pelajaran selesai, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu, belum. Belum. Jadi setelah ini saya akan memberi tugas ya. Saya kirim lewat grup WhatsApp. Nanti tugasnya dikirim ke email saya. Email saya sudah tertera di dalamnya. Deadline-nya minggu depan. Jadi Baik, Bu. tidak ada pertanyaan, pelajaran kita selesai. Sebelum pelajaran kita berakhir, kita berdoa dulu. Ayo Mas Doni, silahkan dipimpin doa. Mas Heru. Mas Heru saja. Mas Doni atau Mas Heru, Bu? Mas Heru saja, sepertinya tadi Oke, menyimak. Mas Heru. Ya oke, teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampun, Bu. Ya, Amin. sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy. Makasih, Bu.